Halo, selamat datang kembali. Kita langsung aja ya. Kita akan kupas lebih dalam materi dari buku Brain Rules karya John Medina. Fokusnya kali ini aturan otak #8. Jadi gimana stres itu bisa mengubah banget cara otak kita belajar. Nanti kita singgung dikit juga aturan #9 soal indera. Misi kita kali ini yaitu menggali kenapa sih penting banget paham soal stres, baik buruknya, dan gimana indera kita kerja bareng. Tepat sekali. Buku ini memang tujuannya bagus ya, menjembatani riset otak yang rumit itu ke kehidupan kita sehari-hari. Medina ini, dia punya standar ketat loh, namanya MGF. Intinya dia cuma percaya riset yang udah benar-benar teruji berkali-kali. Jadi infonya solid. Oke, aturan #8. Otak yang stres belajarnya beda. Ini konsep penting ya. Contoh ekstrimnya itu kan learned helplessness. Yang dari eksperimen Seligman itu loh. Anjing yang nggak bisa hindari struman, akhirnya nyerah aja. Ngeri juga ya kalau dipikir. Iya, betul. Itu menunjukkan gimana stres yang terus-menerus, stres kronis, bisa bikin kita atau hewan itu jadi kayak kehilangan kemauan buat mencoba, buat belajar. Implikasinya buat manusia, wah gede banget. Kalau dari sisi evolusi gimana tuh? Katanya respon stres kita ini kuno ya. Betul. Jadi respon stres kita, adrenalin, kortisol keluar semua, itu desainnya buat ancaman fisik jangka pendek. Misalnya dikejar hewan buas gitu. Efektif buat selamat. Nah, masalahnya di zaman modern ini pemicunya beda. Stresnya psikologis, kerjaan numpuk, masalah keluarga, keuangan, dan seringnya lama, nggak selesai-selesai. Sistem yang sama jadi aktif terus. Ya, ibaratnya jadi korslet lah sistemnya. Nah, ini dia nih paradoksnya. Kalau stresnya cuma sebentar, akut gitu, malah bisa bagus ya. Bisa jadi stres akut itu bisa bikin fokus kita lebih tajam, memori tentang kejadian penting itu jadi kuat banget. Iya, kayak kalau ada kejadian menegangkan, kita ingat detailnya banget ya. Nah, itu contohnya. Tapi kalau stresnya kronis, nah ini yang bahaya. Ini yang merusak. Merusak gimana tuh secara biologis? Ada efek fisiknya ya? Ada banget. Hormon kortisol itu kalau kebanyakan dan kelamaan akibat stres kronis, dia jadi jahat. Dia bisa merusak sel-sel di hipokampus. Itu kan pusat memori dan belajar kita di otak. Wah, serius? Jadi bukan cuma perasaan aja ya, tapi otaknya beneran bisa kena dampak fisik ya? Iya, jaringan saraf bisa putus, pembentukan sel saraf baru, neurogenesis bisa berhenti, bahkan selnya bisa mati. Jadi stres parah itu secara harfiah merusak otak. Pantesan ya, kalau orang stres berat jadi susah mikir, gampang lupa. Sering kehubung juga sama depresi kan ya? Betul, depresi itu sendiri kan semacam gangguan dalam proses berpikir ya, seringkali merasa terjebak, nggak ada jalan keluar, mirip learned helplessness tadi. Dan ini nyambung ke rumah juga ya. Tadi disebut soal riset Gottman. Gimana tuh stres di rumah bisa ngaruh ke anak? Iya, riset John Gottman itu menarik banget. Dia nemuin kalau konflik suami istri yang nggak selesai itu efeknya fisiologis ke anak. Hormon stres anak naik, mereka jadi susah ngatur emosi, dan ini bisa kelihatan dari bayi loh. Makanya program Gottman, Bringing Baby Home, itu bahkan buat pasangan yang masih harmonis sebelum punya anak. Oh, buat persiapan gitu ya? Iya, tujuannya bantu stabilkan emosi di rumah dan itu bagus buat perkembangan sistem saraf bayi. Jadi stabilitas emosi di rumah itu krusial banget. Mirip juga kayaknya di tempat kerja ya. Stres kerja kan biayanya mahal tuh. Produktivitas turun, orang sakit-sakitan. Nah iya, seringkali pemicunya itu kombinasi. Tuntutan kerja tinggi, tapi kita merasa nggak punya kontrol atas pekerjaan kita. Kayak learn helplessness lagi dong jadinya, versi kantor. Bisa dibilang gitu. Rasanya kayak apapun yang kita lakukan nggak ngaruh. Ini bisa nguras energi, bikin depresi, kreativitas juga mandek. Tapi ada nuansanya juga kan ya, nggak cuma soal kontrol. Betul, keseimbangan antara tantangan sama rasa bosan juga penting. Kadang sedikit ketidakpastian itu malah bagus buat problem solving. Dan jangan lupa, stres itu suka nular. Stres di kerjaan kebawa ke rumah, stres di rumah kebawa ke kerjaan. Jadi lingkaran setan gitu. Oke, jadi jelas ya soal stres ini. Nah, sedikit nih kita singgung soal aturan #9, integrasi sensorik. Ini soal gimana indera kita bekerja sama ya. Iya, betul. Intinya, indera kita itu nggak kerja sendiri-sendiri. Mereka saling ngobrol, berkolaborasi. Tapi memang, penglihatan itu seringkali jadi bosnya, paling dominan. Contohnya gimana tuh? Yang soal anggur itu ya? Haha, iya itu contoh klasik. Ahli anggur aja bisa ketipu. Dikasih anggur putih diwarnain merah, mereka deskripsikannya kayak anggur merah. Mata menang lawan hidung sama lidah. Terus apa kaitannya sama belajar? Nah, ini penting.
kita belajar lebih efektif kalau informasinya masuk lewat beberapa indera sekaligus. Pembelajaran multisensori namanya. Oh, jadi kayak pakai gambar sama suara barengan gitu lebih nempel ya? Jauh lebih nempel. Riset Richard Mayer nunjukin itu. Daya ingat dan kemampuan mencahin masalah naik signifikan kalau presentasinya multisensori dibanding cuma satu indera aja. Ada lagi soal indera penciuman yang katanya unik ya? Ah, iya. Penciuman ini spesial. Jalurnya ke otak itu beda dari indera lain. Dia langsung nyambung ke pusat emosi dan memori, kayak amigdala dan hipokampus tadi. Makanya, bau tertentu bisa tiba-tiba bikin kita inget banget sama suatu memori emosional. Kayak langsung flashback gitu. Itu namanya efek Proust. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, poin kuncinya. Stres kronis itu bahaya, bisa ngerusak otak secara fisik dan ganggu cara kita belajar. Terus, lingkungan emosi yang stabil, terutama di rumah, itu penting banget buat performa kita. Dan belajar paling bagus kalau pakai banyak indera barengan. Betul, dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan ya dari sumbernya Medina. Kalau kita udah tahu semua ini pentingnya lingkungan stabil, pentingnya belajar multisensori, kenapa nggak kita rombak aja sekolah dan tempat kerja kita biar sesuai sama cara kerja otak, bukan otak yang dipaksa nyesuaiin sistem. Gimana ya kira-kira dampaknya kalau kita beneran terapin aturan otak ini secara besar-besaran? Wah, iya juga ya. Pertanyaan yang menarik buat dipikirin lebih lanjut. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak kupasan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.